salah satu momen yang paling ingat ya sampai sekarang gitu, dimana temen tuh di depan muka gue tuh hampir mati gitu karena darahnya tuh keluar gitu. Dan sedangkan di saat itu ada teman-teman yang semuanya lagi ya ada yang lagi fly dan lain sebagainya gitu. Nih kalau ada yang mati kan kita ketangkap nih semua nih gitu. Bahkan sampai hari 11 ini nama Pastor Yuki ini masih disebut-sebut, masih masuk sejarah gitu. Oh, Masih diseru-serukan di gereja sana gitu. belum pernah pergi ke negeri orang, tiba-tiba harus tinggal di negeri orang dan tiba-tiba hilang berbahasa Inggris. Tapi yang jadi persoalan ialah Tar dulu, hilang bahasa Inggris maksudnya gimana nih? jadi iya tiba-tiba tuh Gak bisa bahasa Inggris dan dia cuma bisa berbahasa Jawa kan. Wadidaw. Hidup boleh banyak cerita, medrama, tapi kalau bareng Tuhan beda rasanya. Wadidaw. Teman-teman, gue hari ini nih bareng sama temen gue, seorang pastor ya, pendeta. Nih gue kenal dari kecil gitu. Nah, banyak pengalaman, banyak cerita yang mau kita gali nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Namanya Pastor Yuki Budi Raharjo. Gimana nih kabarnya hari ini? Makan mie kita ya. Puji Tuhan, baik. Aduh, sorry batuk. Oke, gue mulai dari ngobrolan ini dari masa lalu dulu ya. Dari masa awal ya. Oke. Sebelumnya mau kasih tahu, saat ini lu pelayanan di mana dulu deh? Setahun dulu deh. Sekarang membantu pelayanan di Gereja Baptis namanya, Gereja Baptis Jakarta Baptis Community di daerah Pulau Mas. Oke, berarti kalau teman-teman udah dengar asal gerejanya atau pelayanannya udah tahu dong, berarti ini daerah-daerah gereja Baptis lah ya. Oke, gue pengen ngobrol-ngobrol nih masalah kehidupan aja sih sebenarnya. Oke. Ya. Karena kan hidup ini memang sebenarnya kayak tadi gue bilang banyak dramanya, ceritanya sebenarnya ya. Betul. Nah, gue mau nanya, setahu gue nih dulu nih sebelum jadi pendeta bahkan masa-masa lalu hidupnya tuh nggak lurus-lurus banget pasti ya. Nah, lu cerita deh dulu tuh waktu SMP apa SMA tuh kehidupan lu kayak apa sih gimana gitu. Oke. Wah, ini menarik kali ya. Ya, kalau SMP sejak TK sebenarnya sampai SD sampai SMP itu sekolah di sekolah Kristen sebenarnya kan. Dan sekolah Kristennya spesifik sebenarnya. Sekolah Kristen Baptis juga. Jadi dari kecil sudah tinggal atau sudah berada di lingkungan Kristen. Ya, isinya orang-orang Kristen semua. Bahkan teman-teman gereja adalah teman-teman sekolah juga kebanyakan kan. Sebenarnya pergaulannya ya masih di lingkup yang sama gitu. Apalagi kebetulan teman-teman mainnya juga di satu lingkungan ya, di dekat perumahan yang sama juga gitu. Tetapi berjalannya waktu khususnya SMP mungkin kenal dengan banyak teman-teman yang lain yang lebih luas gitu. Mungkin selama TK SD teman-temannya mungkin lingkungan yang lebih kecil gitu ya, tetangga-tetangga yang juga sekolah di sekolah yang sama dan bergereja di gereja yang sama. Jadi temennya itu aja. Nah, sampai SMP mungkin jadi lebih luas karena ada orang-orang lain yang di luar teman gereja yang juga akhirnya kenal dan bermain dan gitu. Dan disitulah secara pergaulan mungkin jadi lebih kenal banyak hal yang tadinya nggak begitu, sekarang jadi begitu gitu ya. Belajar ngerokok lah, belajar bokep zaman dulu bokep, nongkrong. Dan dulu mungkin kalau di era kita ada banyak sekali tuh hiburan-hiburan seperti mungkin pulang sekolah dulu dekat tempat kita sekolah dulu ada biliar gitu, nggak jauh tuh
bayangin pulang sekolah masih pakai seragam SMP, main biliar gitu ya. Terus dulu mungkin kalau ingat ada lipstick, ada tempat main sepatu roda tuh. Nah itu juga jadi tempat ngumpul. Nah ini mungkin di anak-anak yang seumuran mungkin akan wah iya ya gitu ya, mungkin remembering ya ingat lagi gitu ya, ada tempat-tempat nongkrong di zaman itu. Atau mungkin dulu ada ke Ancol tuh ada namanya highlight gitu ya. Jadi ya bisa main main game gitu ya di situ ya, ada dingdong segala macam. Banyak sekali, bahkan di daerah tempat gua tinggal dan bersekolah nggak jauh dari situ tuh ada bioskop, ada Nah SMP itulah yang membuat setiap Sabtu tuh pulang sekolah nggak langsung pulang gitu ya, itu nonton dulu atau nongkrong dulu ke lipstick lah, ke highlight lah, kemana. Bahkan ada satu waktu bahkan sempat pulang olahraga nggak balik sekolah, malah cabut gitu ya, satu kelas gitu. Jadi ada masa-masa yang kayak gitu ya, mungkin anak muda gitu ya, nakalnya anak muda belajar hal-hal yang karena pergaulannya semakin luas kan, lalu kadang nongkrong rokok di belakang gereja. Tapi zaman dulu gue nggak tahu ya kalau zaman sekarang narkoba kan ya, lalu udahlah kita nggak usah ngomongin. Tapi zaman dulu tuh sempat ada yang ngetren tuh kan cimeng. Oh iya. Atau sekarang masih sebutannya sama nggak ya? Nah, itu sempat kenalan nggak lo? Oh iya, tapi kenalannya justru di era setelah SMP sebenarnya. Jadi setelah lulus bergaul dengan teman-teman yang lebih luas lagi, jadi kenal itu gitu. Dan tidak hanya itu sebenarnya, walaupun gua sebenarnya bukan pemakai drugs ya, tapi cimeng karena ngerokok waktu itu. Lalu ya akhirnya berkenalan dengan ya istilah tadi tuh cimeng. Sebenarnya kalau orang sekarang bilangnya ganja. Ya jadi ya, pada masa itu mendapatkan barang itu lebih mudah gitu. Nggak tahu ya sekarang ya. Tapi di masa itu tuh nggak sulit lah gitu. Dan era itu kan era 90-an akhir sampai 2000-an awal itu kan memang masa-masa kegelapan ya, dimana banyak teman-teman kita yang terkena overdosis dan lain sebagainya, ngelihat temennya akhirnya dulu teman sekolah bareng lalu besar tiba-tiba kita dengar dia kemana ya, si A kemana ya, oh meninggal overdosis dan lain sebagainya. Itu ya itulah era-era kegelapan ya, dari SMP sampai SMA, terus setelah lulus SMA pun juga sama ya. Jadi masih tuh di era-era kegelapan di mana. Nah, waktu pasti ada titik momentum atau titik balik di mana lu akhirnya gitu ngambil keputusan, oh gue pengen jadi pendeta nih, gue panggilan gue jadi hamba Tuhan. Itu inget nggak waktu kapan gitu, terus gimana sih ceritanya gitu? Prosesnya sebenarnya nggak langsung gitu, tapi prosesnya mulai dari pengen berhenti dulu bergaul dengan orang-orang yang selama ini mungkin kalau anak sekarang bilang toxic relation gitu ya, dari teman-teman yang toxic gitu ya. Itu dulu sebenarnya startnya. Dari situ baru berkembang ya, karena melihat satu persatu ada yang mulai overdosis mati dan lain sebagainya. Bahkan ada satu waktu di mana ya aku nggak perlu sebut daerahnya ya, kita lagi pergi ke satu tempat gitu dengan teman-teman, di hadapan gue sendiri tuh gue lihat ada temen yang memakai ya lagi pakai suntikan lah intinya begitu, dan dengan cara yang salah darahnya kemana-mana tuh. Dan di situ gue tuh mulai, Tuhan itu waktu itu sudah mulai jauh banget ya dari Tuhan ya. Hari Minggu ke gereja, hari Minggu main drum di gereja pelayanan, tapi ya itu hari-hari jauh banget dari Tuhan gitu. Terus waktu keadaan itu tuh salah satu momen yang paling ingat ya sampai sekarang gitu, dimana temen tuh di depan muka gue tuh hampir mati gitu karena darahnya tuh keluar gitu. Dan sedangkan di saat itu ada teman-teman yang semuanya lagi ya, ada yang lagi fly dan lain sebagainya gitu. Nih kalau ada yang mati kan kita ketangkap nih semua nih gitu.
di detik itu tiba-tiba berpikir untuk berdoa. Sesuatu yang jauh dari pikiran, tapi saat itu aku berdoa, Tuhan tolong stop darah temen ini gitu, dalam nama Yesus gitu. Ya sebenarnya ketakutannya kalau terjadi apa-apa kan gitu ya. Tetapi saat itu spontan berdoa dan gak lama kemudian berhenti gitu, darahnya keluar gitu. Nah dari saat itu mulai terus merenung ya gitu ya, ini ngapain sih hidup begini terus gitu ya, maksudnya di lingkungan yang kayak begini gitu, pengen berhenti lah gitu, capek. Nah disitulah momen on the progress untuk mulai ninggalin kebiasaan-kebiasaan itu. Nah sampai pada akhirnya ya itu kembali ke gereja lagi gitu ya, mulai terlibat pelayanan lagi dengan cara yang benar gitu. Nah itu yang akhirnya mulai meluruskan cara pandang sih. Berarti nggak ada satu momen yang benar-benar aduh gue dipanggil nih kayaknya gitu. Ada nggak tuh kira-kira? Kalau itu lewat KKR sebenarnya. Pernah ada ya? Pernah ada. Jadi sebenarnya gini, dari perenungan pribadi itu kan proses ya panjangnya tuh sampai satu titik kayaknya tertarik gitu untuk melayani Tuhan gitu sepenuh waktu, tapi ngapain gitu, apa masa sekolah Alkitab gitu ya. Nah sampai suatu saat berapa kali ikut KKR tuh kayaknya ayat yang dikhotbahkan lalu tantangan yang diberikan tuh kayaknya nunjuk kita terus gitu, mulai nggak nyaman terus gitu, rasanya kok nggak nyaman ya gitu ya, kayak di setiap datang acara KKR tuh kayak dihakimi gitu, kayak ditunjuk, ayo kamu nyerahin diri kamu untuk Tuhan, berkali-kali gitu ya, sampai akhirnya di titik udah nggak tahan. Ada satu KKR Pendeta Iwan yang menjadi pembicaranya tuh, Iwan Simbolon dari Bandung. Ada KKR di sini di Gereja Baptis di Kalvari. Nah di hari terakhir kalau aku nggak salah, dan akhirnya udah nggak bisa tahan ya gitu ya, akhirnya maju ke depan dan terserah deh Tuhan, kalau memang ini panggilan Tuhan ya terserah gitu. Akhirnya mulai menyerahkan diri, bukan terima Yesus, maksudnya membuka diri untuk pelayanan lagi gitu ya, untuk mau menyerahkan diri sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Tapi kan nggak tahu melayani sepenuh Tuhan tuh apa gitu, bentuknya apa dan bagaimana. Nah dari situ start tantangannya sih sebenarnya. Nah, dulu nih waktu ceritanya udah sekolah segala macam kan, ini menyimpang dikit ya. Gelar yang pertama kali disematkan itu atau ditabiskan itu kan PDM ya. PDM baru setelah itu PDT nih sekarang. Iya betul. Pendeta Muda dan PDT. Nah buat orang-orang baptis mungkin tahu PDM apa, PDT itu. Nah bisa nggak jelasin PDM tuh sebenarnya apa sih? Apakah karena lu masih muda lu PDM, atau PDM itu pendeta muda ya itu karena memang masih muda, atau apa bedanya PDM sama PDT sih gitu? Oke. Kalau di Baptis, pendeta muda adalah gelar yang diberikan, sebenarnya gini, gereja sih yang memberikan gelar itu sebagai sebagai gelar yang untuk pelayan sepenuh waktu sebenarnya. Belum sampai menjadi pendeta penuh memang, tetapi persiapan sih sebenarnya, jadi kayak persiapan menuju pendeta penuh gitu. Tetapi orang ini sudah melayani sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan. Kalau aku melihatnya PDM seperti itu ya. Jadi bukan karena muda ya? Bukan. Jadi orang tua pun ya memang harus dimulai dari PDM ini gitu. Karena nggak bisa ujuk-ujuk PDT kan gitu. Jadi sebelum PDT biasanya PDM dulu. Betul, gitu, ada prosesnya gitu. Jadi tapi bisa nggak langsung jadi PDT gitu? Kalau di Baptis tahu aku nggak bisa, karena harus melewati jenjang ini dulu ya, berapa tahun baru, atau dianggap, karena itu kan jemaat ya. Jadi ketika jemaat melihat mungkin kinerja pelayanan kita, dia merasa bahwa ini udah saatnya jadi pendeta penuh dengan Tuhan gereja. Oke, kita balik lagi nih ke kehidupan ya. Nah, kalau lihat dari kehidupan lu dulu nih ya, kan sempat nih pelayanan di Singapura nih. Ya. Merintis pelayanan. Ini gue ada cerita sedikit nih sebelum lu lanjut ya. Nah, ternyata Pastor Yuki ini dulu pernah pelayanan di Singapura nih, bahkan merintis ya. Nah, kemarin gue sempat ngobrol sama
gue di Singapura. Dan gerejanya baru berulang tahun tuh ternyata. Iya, betul. Bahkan sampai hari ini nama Pastor Yuki ini masih disebut-sebut, masih masuk sejarah gitu. Masih diseru-serukan di gereja sana gitu. Nah, boleh nggak ceritanya asal mulanya gimana sih lu bisa kok tau-tau lu pelayanan di sana kan nggak sekonyong-konyong tau gubrak lu datang ke situ kan? Pasti ada panggilan, prosesnya gimana gitu. Ini juga menarik ya. Waktu itu Pendeta Guntur yang meminta untuk pelayanan di sana. Pendeta Guntur ini siapa nih? Pendeta Guntur almarhum ya. Dulu beliau sempat menjadi sekjen atau ketua YGB, aku lupa ya. Sekjen YGB. Ya di era itulah, di tahun itu. Nah, beliau yang meminta untuk aku ke sana sih. Karena waktu itu kan sudah ada orang-orang yang inilah keluarga-keluarga yang bisa dilayani gitu di Singapura ya. Di Singapura waktu itu. Jadi perlu nih ada tenaga yang melayani ke sana. Dan itu juga nggak langsung iya ya, maksudnya prosesnya panjang sih. Sempat ngeliat dulu awal-awal, terus kayaknya nggak betah gitu ya. Sempat di Batam dulu dan lain sebagainya. Jadi nggak gampang sih prosesnya. Sempat lihat-lihat dan lain sebagainya. Dan waktu pertama kali banget ke sana sebelum benar-benar full time ya, itu jujur nggak betah gitu. Jujur merasa bahwa kayaknya bukan aku deh gitu di sana. Jadi sempat sebulan di sana, tapi belum full ya, maksudnya nyoba lihat dulu nih gitu. Nah, sempat pergi sebulan ke sana, ditinggal pelayanan. Ini nih orang yang mau melayani gitu kan, dibilangnya begitu. Dari Singapura tuh ya? Iya, ngetes tuh di Singapura pertama kali lah. Dan Jumat belum ada nih kondisinya nih? Belum sama sekali ada gitu. Nah, itu waktu itu kita berpikir sudah ada gitu, tapi ternyata tidak ada. Nah, disitulah start awalnya kan gitu. Berarti benar-benar nol ya? Benar-benar nol gitu, benar-benar nol. Jadi mencari dari nol ya gitu. Orang-orang Indonesia yang mau bisa dilayani lah di sana. Lanjut. Terus ya prosesnya panjang sih, sempat pengen mundur karena merasa bahwa kayaknya nggak mampu lah, nggak punya capability untuk melakukan itu, sehingga akhirnya pengen pulang lah gitu. Tapi Pendeta Guntur lagi yang menguatkan ya, Pendeta Guntur almarhum yang enggak ya, kamu coba, kamu harus bisa gitu melayani kan. Pasti semua pelayanan nggak gampang, iya sih betul. Dan akhirnya mencoba lagi pergi ke sana dengan sama sih. Kepergian selanjutnya juga bukan berarti bahwa lebih ready gitu ya, tetapi paling tidak ya udahlah gitu, kalau memang ini kehendak Tuhan jalani. Terus yang membuat akhirnya ngambil keputusan ya udahlah ini tempat gue nih, gue mesti pelayanan di sini tuh apa ini? Iya, karena lebih melihat orang-orangnya sih. Akhirnya sampai di sana kan melihat keperluan ya, ada orang-orang yang dilayani, ada orang-orang yang perlu Tuhan gitu, yang perlu kenal Tuhan. Dan di situ mulai muncul sih sebenarnya belas kasihannya ya, karena kita melihatnya bahwa ini kan bukan karir ya, artinya gini, bukan wah saya kesana karena nyari kerja gitu, bukan itu, tapi karena panggilan bahwa ada orang-orang Indonesia yang perlu diperkenalkan akan Kristus kan. Nah, berarti kan dulu waktu di sana itu ini belum nikah dong ya kan, belum nikah nih, hidup sendiri nih. Hidup sendiri di negara orang dengan gue bilangnya beban ya, gue bilang beban atau ngegendong, lu harus cari jiwa nih gitu, ya dong. Iya. Supaya bisa gereja atau gereja ini bisa dirintis gitu kan. Nah, yang lu rasain tuh apa sih gitu? Yang dirasain jujur beban berat, dalam artian begini, belum pernah pergi ke negeri orang, tiba-tiba harus tinggal di negeri orang dan dalam waktu jangka panjang gitu, nggak kenal siapa-siapa dan harus mencari jiwa-jiwa yang cari di mana juga kita nggak tahu. Nah itu sih kayak apa ya, kayak anjing dilepas luas di tempat yang dia nggak tahu nih harus kemana gitu. Nah itu yang terjadi sih dengan gua waktu itu gitu.
apa yang harus dikerjain gitu, mulai dari mana gitu. Kalau start ada orangnya kan mungkin enak ya, artinya ya udah kita layani aja yang ada kan, jalani aja gitu. Dan ini kan benar-benar yang nggak ada gitu. Terus ini start dari mana, nyari kemana gitu. Nah itu yang membuat nggak merasa aduh ini bukan pekerjaan yang mudah gitu, bukan pelayanan yang gampang. Nah, sampai kalau dengar cerita kan ya, sampai akhirnya nih jadi nih gitu kan, banyak lah orang-orang Indonesia yang akhirnya beribadah. Nah itu mulainya tuh dari mana tuh, asal mulanya ceritanya? Mungkin sebenarnya ada beberapa orang Malaysia sempat join dengan pelayanan kita dulu, tapi ya udah gitu-gitu aja kan, sampai ada satu orang lah, ini boleh disebut namanya apa enggak aku nggak tahu nih ya, jadi Nggak apa-apa sebut aja. iya, dan namanya Eka gitu. Dia yang menjadi ya orang pertama lah yang kita layani, orang Indonesia pertama yang kita layani benar-benar ya dari nol gitu, mengenal Kristus sampai akhirnya jadi jemaat. Sampai nanti dalam perjalanan pelayanan mulai ada satu persatu orang dititipin tuh di pelayanan kita tuh. Jadi sebenarnya ini kan gereja internasional ya, gereja berbahasa Inggris. Jadi gerejanya sebenarnya udah ada ya? Gerejanya ada, gereja besar, gereja berbahasa Inggris, jemaatnya besar gitu, rata-rata bule jemaatnya. Nah, ini kan semua punya pembantu nih gitu, punya ART, punya asisten rumah tangga, yang kebanyakan orang Indonesia. Gitu. Nah, asisten rumah tangga inilah yang akhirnya dititipin di kita gitu. Jadi selama bos-bosnya ikut ibadah bahasa Inggris, nah ART ini dititipin di kita nih gitu, ditaruh di kita di jam yang sama gitu, untuk ikut juga ibadah gitu. Walaupun mungkin banyak yang bukan banyak ya, tapi waktu itu majority memang bukan beragama Kristen. Oke, artinya gini ya, sebenarnya gerejanya udah ada, gedungnya udah ada, cuman yang waktu itu lu lakukan adalah Indonesian Ministry ya. Betul. Pelayanan berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia di gereja itu ya. Dan diawali dari satu orang bernama Eka itu, terus banyak teman ART. Tapi ART itu ada yang akhirnya terima Yesus. Dalam perjalanan waktu banyak gitu. Oh, oke. Banyak. Memang nggak langsung gitu, tapi prosesnya satu. Jadi sempat ada masa di mana mungkin pernah membaptiskan 10 orang dalam satu hari gitu. Tapi ya itu nanti bisa juga hilang karena kontraknya habis dan lain sebagainya. Jadi bisa ada waktu di mana mungkin sekali ibadah bisa 50 orang gitu rame. Tapi nanti ada masa di mana di tahun kemudian wah cuma 5 orang gitu ya, karena ada yang kontraknya habis dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa mereka tinggal tetap di sana sebagai jemaat. Iya memang, karena kan bukan penduduk asli. Betul. Based on kontrak mereka. Oke, nah terus akhirnya kan lu kembali nih ke Indonesia. Nah, yang membuat lu tidak lanjut di sana, lu kembali ke Indonesia apa gitu? Ya sebenarnya banyak faktor, tapi singkatnya lah yang paling sederhana ialah mungkin karena harus menikah juga. Oke. Jadi itu pilihannya harus kembali ke Indonesia. Jadi menikah setelah sekian tahun di sana, mungkin sekitar 3,5 tahun gitu ya, hampir 4 tahun, lalu pulang ke Indonesia untuk menikah. Nah, ada nggak satu pengalaman selama di sana yang paling lu inget, yang kalau cerita lu harus flashback nih, lu harus balik lagi ke masa lalu, lu punya mesin waktu, pelayanan itu yang atau kejadian itu atau ada kasus itu yang wah lu nggak bisa lupain gitu? Ada nggak, apa nggak gitu? Ada sih, salah satu yang menarik ialah bahwa sebenarnya bukan jemaat kita, tapi suatu saat ada jemaat dari ibadah berbahasa Inggris yang datang gitu dan bilang, "Pastor nih, saya punya asisten rumah tangga, ini tiba-tiba nggak bisa berbahasa Inggris, hilang kemampuan dia berbahasa Inggris." Oh, berarti ini yang datang bukan orang Indonesia ya? Bukan orang Indonesia. Orang Singapura yang asli.
sorry, bukan asisten dia sebenarnya, tetapi teman dia punya asisten. Oke. Ya, jadi ada kenalan dia lah punya asisten, gitu. Tiba-tiba hilang berbahasa Inggris. Tapi yang jadi persoalan ialah, tar dulu, hilang bahasa Inggris maksudnya gimana nih? jadi iya, tiba-tiba tuh Gak bisa bahasa Inggris dan dia cuma bisa berbahasa Jawa kan. Bosnya bingung kan, gimana komunikasinya. Nah, yang jadi persoalan ialah solusinya malah dibawa ke rumah sakit jiwa gitu di Singapura. Kan bukan solusi ya. Tapi itu terjadi. Jadi orang ini keburu dimasukin rumah sakit jiwa gitu. Poinnya itulah. Nah, akhirnya kita kunjungi lah ke sana. Sudah 2 hari kalau nggak salah di sana lah, intinya begitu. Lalu saya ajak ngomong, kebetulan untungnya bisa berbahasa Jawa kasar sedikit lah ya, karena pernah sekolah di Semarang, di Singapura, di Semarang gitu ya. Itu menolong juga ya, bisa berkomunikasi gitu. Nah, karena kita rutin datang hampir seminggu lebih lah, akhirnya dia bisa pulih gitu dan mulai bisa ingat lagi. Ternyata dia ada traumatik gitu, jadi dia selama ini ngurusi orang tua gitu. Nah, orang tua ini meninggal gitu dan kayaknya dia trauma, sehingga akhirnya efek traumanya ini unik gitu ya, tiba-tiba hilang berbahasa Inggris, hanya bisa berbahasa Jawa dalam menjawab komunikasi dengan bosnya. Kan panik ya bosnya gitu, sangkain gila gitu. Kasihan juga sih. Nah, itu sih pengalaman akhirnya kita layani, kembali pulih, dia bisa ini lagi berkomunikasi lagi. Bisa balik komunikasinya gitu? Enggak, maksudnya apa? Kesurupan kah atau apa, atau karena memang mental aja gitu? Mental sih, itu traumatik aja sih. Enggak kesurupan. Cuman traumatik. Cuman ya perlu kita layani terus ya. Jadi selama mungkin seminggu full lah kita terus ketemuin orang itu, ajak ngobrol gitu. Jadi dilayani dengan cara pendekatan ya. bukan yang kayak okultisme ya, bukan yang doain, bukan. Dan karena memang bukan itu kan. Dan memang tidak kemasukan, memang hanya dia traumatik aja gitu. Cuman efeknya jadi kayak gitu. Ini juga mungkin aneh, tapi ya itu yang terjadi gitu. Susah juga menjelaskannya saya ya, tapi it happen gitu. Itu terjadi sebuah pengalaman yang dengan dilayani pelan-pelan kurang lebih seminggu itu akhirnya dia bisa balik lagi. Balik lagi normal. Dan pandangan dari si bos ya basically mereka senang lah bahwa bisa pulih lagi dan lain sebagainya. Dan itu yang akhirnya mungkin menolong pelayanan ministry kita juga ya, bahwa Aaron Indonesia Ministry itu punya dampak lah, tidak hanya di lokalan tetapi juga kepada orang lain gitu. Kita bisa memberi dampak. Nah, terus untuk ya biasa lah, bukan biasa tapi gue sangat bisa memahami ketika di luar negeri hidup sendiri, nggak ada teman, negara orang. Nah, sebagai obat supaya lu melewati hari demi harinya tuh apa? Misalnya gini, mungkin kalau gue akan nonton Netflix misalnya untuk mengisi waktunya. Ya ini kita nggak ngomong doa, nggak ngomong puasa, bukan ya. Itu pasti dilakukan gitu ya. Orang udah itu mau pasti, kalau nggak doa sih ngaco ya. Tapi untuk melewati hari demi hari ini, lu ngapain aja gitu? Apa lu jalan-jalan ke mall kayak lu menghibur diri lah gitu ibaratnya. Untuk lu nya ngapain di sana? Ya jalan-jalan pasti sih. Sebenarnya jalan-jalannya bukan shopping, bukan sekedar shopping, tapi justru sebenarnya jalan-jalannya memang nyari kenalan orang Indonesia kan gitu tujuannya. Okay. Jadi kalaupun akhirnya jalan pun ada tujuannya sih, nyari orang Indonesia yang Tuhan gerakan kita gitu ya. Kadang-kadang ada aja sih ketemu ngobrol orang-orang baru yang kita nggak tahu siapa gitu di jalan kah atau di mana, dan itu sebenarnya opportunity kita juga sih untuk akhirnya bisa ketemu orang baru. Itu refreshing. Nah, setelah lu udah balik nih ke Indonesia dan udah lama pelayanan di sini, sempat melayani anak muda segala macam. Hal yang lu paling rasa ngebedain pelayanan di Singapura sama pelayanan di Indonesia tuh apa sih? Maksudnya apa beda budayanya atau apa gitu? Karena kan pasti beda ini. Betul. Dua tempat yang berbeda.
Ya, culture sih pasti. Walaupun yang kita layani sebenarnya juga orang Indonesia, tetapi mungkin karena punya kebiasaan apa ya, mereka udah terbentuk lagi juga dengan kebiasaan baru mereka juga kan. Jadi misalnya kunjungan lah, contoh kunjungan. Orang Indonesia kan sangat senang dikunjungi oleh pendetanya kan. Betul. Karena anytime kita datang mah mereka tuh siap-siap aja gitu. Wah, dengan terbuka gitu ya. Pasti ada makanan dan apa yang sudah disediakan. Tapi kalau di sana kan nggak bisa. Itu harus bikin appointment dulu gitu. Kapan nih misalnya mau kunjungan? Gak bisa ujuk-ujuk datang ya, bisa diusir gitu. Jadi mesti bikin appointment dulu nih sama mereka, kapan baru mau datang. Dan zaman dulu mah belum ada WA, Ya. belum ada ya. BlackBerry juga belum ada kalau nggak salah. BlackBerry belum ada, Belum WA, ada, kan? WA belum ada, jadi Belum. SMS aja. SMS, Biasanya no SMS aja. SMS, email ya di Singapura karena culture-nya begitu ya, jadi email paling efektif pada waktu itu. Jadi komunikasinya by email memang. Oke. Jadi kalaupun lo mau ya seperti lo bilang tadi kunjungan, emailan dulu. Iya betul, appointment dulu. Kalau di sini malah diundang Jumatnya. Iya. Pak, ayo dong Pak, datang Pak. Itu mereka kan seneng ya kalau di sini kapanpun. Kalau di sana nggak bisa datang-datang kunjungan, harus appointment dulu dijadwalkan. Nah, kalau boleh disuruh milih nih, anggaplah ini game ya. Hidup lu nih game nih, level 1, level 2 lu jalanin sampai hari ini nih ya. Lu boleh ngulang nih, di level berapa lu mau ngulang gitu. Di level di sisi bagian mana lu mau ngulang masa-masa itu gitu. Wah, sulit ya. Kapan mau diulang ya? Bukan kapan, tapi di bagian mana dalam hidup lu nih, sepanjang hidup lu misalnya kan bisa dipecah-pecah nih. Dan ini anggapnya kayak game lu bisa ulang lagi gitu. Nah, bagian mana yang lu mau ulang gitu? Karena di situ lu ngerasa wah, ini nih momen hidup gue di sini nih gitu. Nah, ini Ada nggak? Agak sulit ya, karena ya semua punya eranya sih gitu. Karena mungkin kalau diulang juga apakah jadi sama atau enggak mungkin belum tentu. Iya, ya. pasti Gitu. Jadi masa-masa apa ya? Ini agak sulit menjawabnya. Kapan ya? Justru mungkin gue lagi happy mungkin beberapa tahun ini gitu. Maksudnya sempat kuliah lagi kan? Iya. 4 tahun terakhir. Justru mungkin ini momen yang menarik gitu buat gue. Artinya di usia yang udah nggak muda lagi, kuliah lagi, tapi punya punya pengalaman dengan teman-teman baru yang usianya jauh lebih muda, tetapi experience-nya menarik gitu. Nah mungkin itu sih, mungkin bukan ngulang ya, tetapi datang ke situ. Iya. Jadi mengingatnya menyenangkan, mengingat situasi itu, karena fun gitu. Walaupun 4 tahun yang berat, kerja keras gitu, tapi ada banyak memori yang luar biasa sih. Oke. Jadi justru masa-masa 4 tahun kuliah terakhir ini yang ulang lagi ini ya. Terus kalau menurut lu nih, secara umum nih ya, secara umum kita sebagai anak Tuhan ya, di era sekarang ini tantangan paling berat untuk gereja tuh apa sih? Jadi bukan pribadi nih ya, tapi secara umum gereja nih tantangan paling berat secara umum apa sih? Secara umum ialah bagaimana mempertahankan anak muda tetap ada di gereja. Tapi itu nggak jadi masalah semua gereja. Betul. Ada gereja-gereja tertentu bahkan. Iya betul. Tapi secara general kita harus jujur bahwa anak muda, karena gini, anak muda kan future gereja ya. Iya. Walaupun kita bilang gini, oh ini gereja yang canggih, hebat, luar biasa, tetapi jangan salah ya, itu tetap ada masanya kan gitu. Karena gini, kalau orang pergi ke gereja based on trend, suatu saat kan tren itu akan berubah kan. Akan ada gereja baru dengan model baru lagi kan gitu. Tetap aja gitu, mungkin gini, orang yang sama bisa pindah ke tempat yang berbeda gitu. Karena dia akan cuman cari tren gitu, nggak menetap tinggal di sana kan. Nah itu yang jadi persoalan sih buat gereja ketika
gereja nggak jadi tempat orang untuk bertumbuh dan berbuah gitu. Nggak menetap di sana, nggak bertumbuh di sana, nggak berbuah di sana, itu jadi persoalan gitu. Mau generasi manapun ya sebenarnya, tapi khususnya generasi muda. Karena banyak orang ke gereja, sebenarnya nggak cuma anak muda sih. Banyak orang tua juga pergi ke gereja karena bisa jadi kan pendetanya mungkin khotbahnya bagus, suasana gerejanya keren dan lain sebagainya, itu yang membuat orang pergi ke gereja gitu. Sebenarnya nggak hanya anak muda, sekali lagi ya, usia manapun bisa aja tergoda untuk pergi ke gereja manapun yang lagi hype, lagi menarik sekarang. Tapi apakah dia akan bertumbuh tinggal di sana, belum tentu. Kalau yang dicari cuman trennya aja atau cuman hal-hal tertentunya aja dari gereja itu. Tapi kan akhirnya mau tidak mau menurut gue ya, gereja dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa untuk yang ngebangun tren ini dong. Maksudnya kalau nggak ketinggalan ya ditinggalin jemaat kan. Nah ini cara pandangnya memang gereja mau memberikan apa sih sebenarnya? Kalau gue lihat ya, artinya gini, kalau akhirnya gereja cuman terus, wah pokoknya kita gimana caranya orang datang gitu, undang artis, oke gitu, ganti model ibadah, oke gitu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan disenangkan gak dengan itu ya gitu? Itu kan juga pertanyaan penting yang perlu ditanya gereja gitu. Karena gini, kadang-kadang kita kejebak untuk pokoknya orang datang, jiwa-jiwa datang. Pertanyaannya, Tuhan mau itu nggak gitu? Karena persoalannya bukan soal berapa ramainya kita kan, tapi apakah gereja membawa pertumbuhan nggak secara iman kepada orang lain gitu? Bukankah itu fungsi gereja ya? Kalau kita balik ke gereja mula-mula kan gitu ya. Iya. Dari dalam dulu nih bertumbuh sehingga akhirnya menghasilkan buah gitu. Tapi kan sekarang orang pengen gini, rame dulu nih. Iya. Soal nanti berbuah mah pokoknya raya aja dulu, raup aja dulu sebanyak-banyaknya orang kan gitu. Trennya kan jadi terbalik gitu. Undang datang gitu. Sedangkan gereja mula-mula dulu kan enggak kan. Dari dalam keluar kan gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu lihat ulang sih. Kehidupan pelayanan kita semua ya, termasuk saya, termasuk semua gereja sekarang saat ini gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan secara umum ya, tapi kalau secara pribadi lu sendiri saat ini yang lu sedang gumuli dalam pelayanan ya hidup lah ya. Apa sih yang menurut lu saat ini lu ngerasa ini kok berat banget sih? Iya. Mungkin karena beberapa tahun ini mungkin pengen berkembang lagi ya pelayanannya gitu mungkin. Nah, itu yang sedang terus saya digumuli sih. Karena selama ini kan memang pengen naik level gitu. Ya selama ini melayani mungkin lebih banyak ke anak-anak muda, ke generasi muda gitu, dan tidak memegang pengembalaan secara full ya, artinya sebagai staf pendeta saja gitu. Tapi berjalannya waktu dan usia juga pengen lagi berdoa juga sih untuk bisa menggembalakan sepenuh waktu sih. Kita doain dah ya. Amin. Oke, sebagai penutup nih teman-teman ya. Nih bro, kalau saat ini ada anak muda yang lagi nonton channel ini, kira-kira ada hal apa nggak yang lo mau sampai ini buat dia orang nih, khususnya buat kehidupan sehari-hari kita ya? Oke. Pesannya sih simple aja sih, selalu takut akan Tuhan sih di semua hal gitu. Oke. Tuh anak-anak muda ya, takut akan Tuhan ya. Bukan takut setan ya. Jangan takut setan dong, takut Tuhan. Oke. Kayaknya itu aja ngobrolan kita hari ini. Hidup itu memang banyak cerita dan penuh drama, tapi kalau bareng Tuhan pasti beda rasanya. Wadidaw. Wadidaw.
Wadidaw.